situasi ya, krisis anak muda gitu. Dalam artian ya, anak muda ya, menurut perspektif kami tidak lagi mengisi ruang-ruang kosong ya, ruang-ruang kosong dalam tanda kutip ya. Karena tugas utamanya anak muda adalah membangun perlawanan terhadap tirani kekuasaan. Sedangkan ya, menurut penglihatan kami hari ini bahwa ya, gerombolan anak muda ya, sudah bicara tentang bagaimana kepentingan politik taktis. Ya, sudah mengisi ruang-ruang taktis. Ya, dia bicara tentang ya, peristiwa politik yang sedang berlangsung dalam rangka bahwa mereka menginisiasi, memobilisir tentang keberpihakan politik. Padahal sesungguhnya tugas utama pemuda adalah ya, melawan tirani kekuasaan terhadap praktek-praktek kesenjangan sosial. Nah ini ya, yang harus ya, dijawab oleh kita yang tersadarkan, yang terdidik, ya, supaya membangun komunikasi yang terorganisir rapi dalam ruang-ruang. Ya, di mana hari ini kami melihat beberapa kasus ya, dalam ya, rezim IDP Dalam 5 tahun terakhir ini ya, di perangkat kepemerintahan, sebut saja di salah satu SKPD, yaitu di Dinsos Kabupaten Bima, ada program Kemensos RI ya, terkait persoalan bantuan pangan non tunai yang masuk di Kabupaten Bima. Dalam hal ini Dinsos ya, sebagai ya, pengawas dalam hal penyaluran ya, bantuan terhadap ya, penerima manfaat. Kami ambil contoh di salah satu wilayah kecamatan saya sendiri di Lenggudu. Dalam Kabupaten Bima ini 18 kecamatan. Saya ambil satu contoh saja. Ya, program bantuan non tunai ini ya, diperuntukkan ke rakyat ya, kelas akar rumput yang standar ekonominya di bawah rata-rata. Itu per KPM itu 200.000 kalau nggak salah. 200.000 per penerima manfaat. Dalam hal ini diberikan dalam bentuk bantuan non tunai. Maka siapa bandar dari pengadaan barang terhadap program Kemensos RI ini? Setelah kami ya, melakukan evaluasi secara bertahap di lapangan, maka yang berperan di sini adalah bandar ganda. Yang dimana bandar ganda yang saya maksud ini adalah sesuai dengan selera ya, Dinsos sebagai pengawas utama. Yang dalam hal ini di tingkat kecamatan ada TKSK ya, pengawas ya, terhadap proses penyaluran bantuan ini. Lalu nah, dalam hal ini selanjutnya untuk ditindaklanjuti oleh Poros 5 NTB? Kami tidak mengambil bagian sebagai layaknya seperti penyelenggara hukum. Cuman persoalannya kami bicara dalam hal ini sebagai insan sosial. Ya, panggilan moral kami sebagai pemuda wajar kami bicara. Nah, dalam hal bantuan itu kita melihat pada sisi proses pengadaan barang. Ya, kalau di Lenggudu ada beras 10 kilo, telur 1 krak, belum lagi ada isinya yang beberapa biji busuk, dan ya mungkin itu sudah menjadi konsekuensi karena itu barang busuk, nggak apa-apa. Nah, ditambah lagi ya apel Fuji standar premium yang agak kecil itu 4 biji. Kalau menurut saya berdasarkan pengalaman di pasar itu 1 kilo itu masuk 5-6 biji. Itu 4 biji artinya kurang dari 1 kilo. Nah, kalau kita menjelaskan tentang standarisasi harga pasar terhadap barang yang yang disuplai ke penerima manfaat, ya beras 10 kilo, ya beras yang paling bagus itu harga 10.000 per kilo. Artinya kali 10 kilo jadi 100.000. Telur 1 krak hanya 43.000 di harga pasar lokal. Ya, ini bukan pada wilayah orderan banyak ini. Ya, di standarisasi harga pasar eceran, ya kita hitung pasar eceran 43.000. Lalu ya apel Fuji yang standar premium ringan itu 4 biji. Nah, 4 biji ini tidak masuk 1 kilo. Nah, sedangkan harga di pasaran ya kalau di ya kelas ya perkotaan itu harganya main di angka 28 sampai 30. Artinya apa? Kalau dikalkulasikan dengan angka-angka yang saya sebut ini ya hanya menghabiskan 155 sampai 160.000 saja. Nah, pertanyaannya kenapa tidak ya dibelanjakan sesuai dengan harga pasar? Nah, kalaupun dalam hal ini ada programnya ya bermitra dengan bank lewat briling masing-masing desa, ya masa dengan angka 200.000 ini bukan proyek fisik, ini program ya. Masa 200.000 ya per penerima manfaat itu ya prosentase ya mitra bisnis sebut saja briling itu dihitung 40.000 per penerima manfaat. Ini gila, tidak mungkin. Ya kalau main di angka ya 8 sampai 10.000
yang ditarik oleh Briling hasil kerjasamanya per satu penerima manfaat. Sedangkan satu kecamatan itu main di angka 3.000 lebih. Kalau dikali banyak berapa ya anggaran yang dimarap. Nah, ini ya kami perlu memberikan satu teguran ya secara sikap parlemen jalanan. Bagaimana membangun satu gerakan-gerakan terdidik ya bahwa kami harus memaksa ya Dewan sebagai penyambung lidah rakyat ini untuk segera melakukan evaluasi terhadap ya Dinsos. Terima kasih. Ya.